ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا خالدين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا استووا من الكهف وقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ini kan dia dekat. Baik Ibu, langsung lanjut ya. Jadi kita udah baca soal kaki 1 sampai 10. Nanti kalau yang ahli-ahli salawat nanti belum hadir, nanti kalau sudah hadir nanti akan salawatan ya. Kita waktunya sudah berjalan. Baik Ibu ya, tadi kita sudah baca soal kaki. Hari ini kita akan belajar 10 adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali. Bu, tulisannya gede-gede ya. Ini Bu tanda cinta amalan sia. Setiap misi lansia dibikin gede-gede. Dia enggak pakai kacamata. Dia enggak ada alasan kalau ngantuk. Dia enggak ada alasan enggak bisa baca. Nah, kebaca semua enggak? Nah, Masya Allah, ini adalah bukti cinta ya Samsudian kepada ibu-ibu. Ya, enggak ya. Senewannya. Ya, Bu. Masya Allah ya. Maaf ya Bu, gak sengaja ya. Soalnya baru datang, jadi antara hujannya masih naik ke gedung gitu ya. Insya Allah udah dibaca semua Ibu, udah dapat semua. Ya, apa judulnya Ibu? 10 adab murid terhadap guru menurut Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar ya Bu ya. Nih, kenapa pas saya ambil materi ini, Ibu kan murid, saya juga murid. Ada kalanya kita jadi guru, ada kalanya kita jadi murid. Tapi banyak jadi murid, saya juga jadi murid. Jadi guru juga, jadi murid juga. Tapi sekarang kita belajar dulu. Kalau kita jadi murid, apa sih adabnya? Karena bertepatan dengan besok hari guru, 25 November tahun 2023. Ini banyak guru-guru, ibu semuanya adalah guru-guru. Guru buat anak-anak di rumah, ya. Guru
peradaban. Dan juga sini ada sebelah kanan saya guru-guru TK Bunian, Yayasan Bunian, ada yang Melila, ada Bu Upi, ada Bu Yati dari Bekasi, dari Halim. Nah, insya Allah ya Bu ya, hujan-hujan tadi kena cinta sama Ibu ya. Insya Allah nanti kering di badan. Ya, ini jangan lama kering di badan. Langsung ini kering di badan. Dan juga ustadz-ustadz kita yang lain adalah sebagai karena kita banyak guru, apalagi ibu kan kalau taklim di sini kan gurunya ganti-gantian ya. Nah, jadi setiap guru harus kita hormati. Apa kata Imam Al-Ghazali? Ada 10 cara kita menghormati guru. Ada adabnya, ada tata cara, ada etika. Yang pertama ibu mendahului memberi salam. Jadi kalau ada guru, jangan dari guru assalamualaikum saya. Jadi kalau bisa kita dulu yang kasih salam. Kelihatan betul, Bu Farida dari jauh udah kelihatan, dia kasih jalan udah. Assalamualaikum Bu Farida gitu. Atau Bu Upi tuh, ya Bu Upi udah nyampe di sekolah, datang anak-anak muridnya, anak TK. Ya baru juga turun dari motor, nah seharusnya anak-anak itu ngomong assalamualaikum Bu Upi. Jangan duluan, jangan kadang-kadang guru yang ucapin salam. Walaupun memang orang yang paling baik adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Tapi kalau menurut Imam Al-Ghazali adab, kita bicara adab, bicara etika. Begitu, jadi kalau dipraktekkan ya Bu, ini sampai teriak nih Bu. Nah, ya nggak ada nih teriak, ya dipraktekkan ini, ya dipraktekkan. Jadi kalau kita, ya di mana aja, kalau guru kita datang selalu memberi salam terlebih dahulu. Pahalanya banyak. Dapat pahala karena dahulu memberi salam. Yang kedua dapat pahala karena beradab atau hormat kepada guru. Bisa Bu? Bisa. Ya. Baik Ibu. Kemudian yang kedua tidak banyak berbicara depan guru. Nah kadang-kadang ya Bu ya, gurunya lagi ngajar dia bikin alisan di belakang. Ya ngobrol sendiri. Biasa kita mau jalan-jalan pakai baju apa pada gurunya. Kita harus sholat tepat waktu dan harus bersih lahir dan batin. Dan di belakangnya dipikirin baju untuk jalan-jalan. Nah itu ada nggak Bu? Ya, enggak ada. Ya. Alhamdulillah yang kuning-kuning itu. Masya Allah, nih ada ustazah kita nih. Assalamualaikum ustazah. Ada. Ustazah datang. Jadi salah satu ada kepada ustazah adalah kasih salam dulu. Assalamualaikum ustazah. Si Ali di sini saya. Makanya saya nanya di mana? Yang ini yang sudah datang itu penumpangnya datang. Kenapa dia sudah dia langsung sini dipikir saya ada dulu. Ya, insya Allah begitu ya Bu. Ya. Jadi kalau yang pertama bisa kasih salam. Ketemu guru langsung salam. Datangi kasih salam. Ya, malah buruan. Pahalanya 2. Pahala memberi salam terlebih dahulu, pahala adab etika hormat pada guru. Praktekkan, oke? Yang kedua tidak banyak berbicara di depan guru. Gurunya lagi ngajar, gurunya lagi beri nasihat, didengarkan. Jangan bikin arisan, jangan bikin ngobrol. Ibu nggak ngobrol kan? Benar. Alhamdulillah, setelah dapat materi ini enggak lagi. Makanya materi sekarang dikasih karena kita selama-lama mulai setiap tahun kita mulai banyak perbaikan. Bu, berdiri ketika guru berdiri, asalnya kita harus berdiri ya. Jadi kalau gurunya itu datang, kita lagi duduk itu berdiri. Ini caranya ya. Jadi kalau guru datang, nah udah kelihatan tuh dari sana. Nah mau masuk ke pintu, seharusnya kita yang berdiri. Nah jangan assalamualaikum salam dulu, tapi kita datangi hampiri assalamualaikum kasih salam. Itu ada. Kalau istilahnya satu lagi kan Bu Barkah kita Nah, kaget. kita berdiri dulu ya. Ya. Dan dia kaget tuh. Jadi gitu ya Bu ya, berdiri. Kalau sudah jemput datang berdiri. Jadi kita sekarang di praktek. Ya, jadi praktek bagaimana punya adab terhadap guru. Jadi begitu jangan sambil duduk. Masuk, pintunya udah dibuka. Astagfirullah.
datang ya dihampiri ya. Sampai juga kalau kita juga penerima tamu juga begitu, ketika tamu itu pulang itu udah maaf ya saya mau sholat dulu, kalau mau ini silakan pulang. Nggak boleh. Harus kalau tamu itu pulang pun harus diantar sampai ke depan, sampai dia dapat kendaraan, sampai kita akan kelihatan lagi dia. Itu ada. Itu Islam luar biasa. Ya Bu ya. Jadi jangan maaf ya Bu ya, saya buru-buru nih kayaknya nggak bisa nemani Ibu. Maaf Bu ya, maaf. Yang masih pesan Gojek, ketemu hujan lebat, astagfirullah di pintu udah ditutup. Ya. Sedih banget. Sedih banget ya. Ada umat Islam itu sangat santun. Islam itu sangat beretika. Islam itu sangat menjaga pergaulan, ya insyaallah. Lanjut ya Bu. Kemudian ini udah berdiri ya. Kita kan nanti kalau berbakah Bu. Kan berdiri ya Kak ya. Iya. Keempat, tidak mengatakan kepada guru pendapat pulang berbeda dengan pendapat Anda. Jadi kalau misalnya kita tahu nih, kemudian pendapatnya beda, tapi jangan langsung kalau ada kita tidak guru, karena itu akan memalukan guru tersebut. Jadi mencari pendapat kita. Jadi lagi nerangkan. Ya, kayak sekarang ibu misalnya lagi nerangin misalnya pendapat Imam Al-Ghazali. Oh Bu Farida, itu sih pendapat Imam Al-Ghazali itu nggak benar. Yang benar itu pendapat Syekh Ahmad Yasin misalnya gitu kan. Jadi nggak boleh begitu, nggak boleh membandingkan. Ya karena mungkin dia mengambil referensi Imam Al-Ghazali. Nah satu lagi mungkin ngambil referensi misalnya Syekh Ahmad Yasin atau Yusuf Qaradawi. Itu semuanya benar karena masing-masing punya dalil, punya sifat sendiri, pendapat yang harus kita hargai. Ya kan? Jadi jangan sampai pendapat pulang berbeda dengan pendapat Anda. Pendapat ini, kecuali kalau ibu nyusin skripsi atau tesis nggak apa-apa. Karena itu memang berbagai pendapat referensi boleh. Nah ibu kan nggak nyusun skripsi sama tesis ya. Nah jadi nggak usah kita di dalam forum itu kita langsung menjatuhkan. Bisa jadi dia mengambil pendapat ulama yang ini, bisa menjadi dia mengambil pendapat atau fikih yang ini, atau jangan fikih fikih. Nah, ya berdiri. Dia takut Bu, dia takut. Assalamualaikum Mama. Itu dia biasa. Sama diajarin. Karena kita di sini nggak biasa, jadi kita malu ini yang sehat-sehat aja. Udah Bu, ini rame nih, udah ya, udah. Jumlah lagi. Ada presiden. Sesuai tema. Bu Jumpa lagi sampaikan tema ini. Lanjut ya. Apalagi ada terhadap guru ya. Jadi keluarga lagi mempraktekkan kalau ibu datang itu memberi salam dan berdiri, maka jangan berdiri disambut lagi. Kemudian ayo yang kelima apa Ibu? Yang kelima. Tidak bertanya-tanya kepada teman-temannya yang guru di dalam masjid. Nah, tidak bertanya-tanya kepada teman, duduknya sholat guru dan berdiri. Jadi berisik sendiri.
tidak bertanya-tanya kepada teman gurunya sewaktu guru duduk. Jadi dalam itu, di dalam majelis itu usahakan tenang, usahakan jangan berisik, jangan berbisik-bisik ya. Nah, karena ada dinding berbisik. Karena apa? Karena kalau kita berisik, gurunya juga akan kurang konsentrasi kan, berisik. Nah, apalagi sambil bisik-bisikan dia sibuk. Yang tadi Alisa di belakang, yang di depan berbisik-bisik kan bingung guru ya. Jadi usahakan fokus ya, usahakan fokus ketika kita belajar, ketika kita lagi mendengarkan saja ataupun guru itu sedang belajar. Karena mentang-mentang hujan sampai tinggi amat, kurang tinggi. Yang kedua ibu, yang tenang ini masya Allah ibu, ini maksudnya ini masya Allah ibu. Juga mengumbar senyum ketika berbicara kepada guru. Maksudnya itu tidak mengumbar senyum kalau ketika ya, jadi maksudnya itu kan Ustaz yang ajar tuh Ustaz. Kemudian ibu-ibu nih, Ustaznya ganteng lagi ya. Kemudian asik lah ibu-ibu kemarin. Ganteng. Sering datang taklim itu karena Ustaznya ganteng. Ya, setelah itu setiap ada Ustaz itu Ustaznya bicara begini. Kalau sama perempuan nggak apa-apa ya Bu ya. Tapi kalau dengan laki-laki kalau bisa menyembuhkan tandanya. Apalagi kalau misalnya kalau Ustaznya yang tua nggak datang. Bagus kalau Ustaznya ganteng, jangan datang ya. Kemudian tebak pesona. Tebak pesonanya itu apa lagi? Dengan senyum. Jadi itu maksudnya ya Bu ya. Jangan sampai kita itu tidak menunjukkan pandangan ketika kita berhadapan dengan lawan jenis ya. Tapi kalau misalnya sesama kita ini kita suka senyum kan, sesama punya acara dia ada tawa, tapi nggak apa-apa karena kita sama-sama perempuan ya. Tapi kalau memang laki-laki jangan ya Bu ya, karena ini tidak maksudnya ketujuh apa Bu? Tidak menunjukkan nah tadi udah ya Bu ya. Tadi itu kalau ada perbedaan berapa pendapat Anda tidak sama dengan pendapat Anda, tapi terus dia itu karena dia mungkin ada yang tidak dia suka, jadi menahan diri dulu. Karena nanti apa? Akhirnya pelajaran itu tidak selesai babnya karena fokus membicarakan perbedaan pendapat tadi enggak. Contohnya beda pendapat. Tadi satu menurut ulama Imam Al-Ghazali, satu lagi misalnya menurut Yusuf Qaradawi. Nah, akhirnya dibahas itu padahal babnya yang dipelajari masih banyak, materinya masih banyak. Fokus dengan itu, dia nggak puas. Jadi mungkin kita yang sebagai murid terhadap perbedaan tersebut, ya kita jangan sampai mengatakan pendapat Anda berbeda dengan saya. Tapi nanti ada waktu luang, Bu, kalau saya baca buku ini begini, oh nggak apa-apa, kalau ini gitu, silakan. Iya boleh, sekali itu boleh. Jadi, tapi jangan di forum, karena kalau di forum teman-teman itu baru belajar, berarti dia mungkin lebih fakih. Bisa jadi dia lebih duluan belajar. Karena dia lebih duluan belajar, artinya dia yang banyak bertanya, sehingga yang lainnya itu nggak paham. Yang paham dia sendiri, karena dia sudah belajar duluan. Misalnya apa? Misalnya Ustazah Zina misalnya sudah S1. Ya, majelisnya itu masih tamat-tamatan SMA. Sudah paham tapi nanya terus sama gurunya apa sama ustazahnya. Memang dijawab, tetapi pas nanya lagi dan nanya lagi, yang tamatan SMA nggak ngerti apa yang ditanyakan, apa yang didiskusikan. Waktu udah habis berjalan, padahal materinya masih ada. Itu ya maksudnya ya. Jadi di situ dia katakan tidak menunjukkan terang-terangan kalau perbedaan pendapat dengan guru. Hargai karena gurunya lagi menerangkan sesuatu, pasti dia punya referensi sendiri, punya dalil sendiri, tapi pasti tidak akan bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kecuali kalau bertentangan Al-Quran dan Sunnah, ya kan? Kita tidak perlu sholat, nah itu boleh diprotes, ya kan? Padahal sholat wajib, itu boleh diprotes, boleh diingatkan, karena sholat adalah wajib. Kalau ada yang mengatakan sholat tidak wajib, itu boleh kita protes, karena sholat itu adalah wajib. Tapi kalau hanya biasa yang ilmu-ilmu yang disampaikan, jangan terjadi perbedaan. Yang ke-8, tidak menarik pakaian guru ketika berdiri. Dari yang mau berdiri itu kita bisa berdiri. Bagus suara bajunya kuning. Nah, jangan saya pakai baju ya. Nah, misalnya begitu kan. Jadi udah berdiri kasih salam, nggak benar dari baju gurunya.
gitu kan. Silakan masuk, itu udah bagus. Jadi saja Bapak kita sambut tadi yang praktik. Ini mau bisa dimakan. Ini ada pelajaran, Mbak. Nah, yang seperti itu apa? Jadi Yang mau kita jangan sampai ketika guru kita datang kita menarik atau pulang juga begitu. Jangan ditarik-tarik. Biasanya kan kalau ulama-ulama ulama besar kalau kita nggak ada narik ya. Tapi kalau Habib ya, Habib-habibnya kadang minta aroma ya. Ternyata misalnya nanti berpaham padahal sebenarnya kedekatan kita sama Allah ya. Tapi mereka pernah ada rasa itu tapi mungkin tidak pakai. Menurut Imam Al-Ghazali di etikanya tidak boleh. Sehingga Habib itu berjalan itu susah. Satu ke sini, satu ke sana. Kalau dari sini nanti terjatuh atau terjentang, akhirnya kan membahayakan si Habib tadi. Paham ya? Jadi bukan berarti kita nggak boleh megang baju ustadz atau ustadzanya, terutama supaya dia tidak merasa terganggu karena pakaiannya ditarik. Itu ya Bu ya. Apalagi kalau Habib kan. Karena kalau Habib itu kalau jalan susah kan, semuanya minta salim, gitu ya. Belum balik, ujung taman balik, kita selanjutnya gini-giniin lagi. Nah, kalau waktunya itu mepet, jangan. Ya biarkan dia pulang, biarkan apa. Lanjut Ibu, nomor berapa lagi? 9. Nah, tidak menanyakan suatu masalah tengah perjalanan hingga sampai di rumah, biasanya kita WA-an gini. Jadi nanyain, terus pada ustaznya lagi di perjalanan atau di mobil atau misalnya di angkot atau misalnya di motor. Itu ada seorang murid, bisa jadi dalam perjalanan tidak buka HP. Atau kalau misalnya kita miss call, kita jawab dulu lagi perjalanan, oke lah gitu kan. Nah tapi jangan sampai mengganggu dia di perjalanan. Khawatirnya kalau mengganggu dia di perjalanan, akhirnya khawatirnya dia celaka atau apa ya gitu ya. Dia tidak menanyakan suatu masalah di tengah perjalanan hingga dulu sampai. Nah, jadi kalau udah di rumah baru ditanyakan. Tadi saya ada yang nggak paham, Ustazah, benar nggak Ustazah? Tapi ditanyakan dulu, Ustazah sudah di rumah, udah istirahat nggak Ustazah? Kira mengganggu Ustazah nggak? Kan gitu ya? Ditanyakan dulu, setelah itu baru kalau kira tidak mengganggu ada yang ditanyakan Ustazah, boleh. Tapi jangan ditanyakan, Ustazah di mana di jalan? Ustazah, saya tidak jawaban sekarang. Saya bertemu dengan suami saya. Bagaimana Bu Ustazah kalau misalnya mau mengajukan apa namanya itu gugatan kepada suami? Astagfirullahaladzim. Pertanyaannya serem. Ustazahnya lagi di jalan, lagi jemerang, ya gugatan cerai lagi yang ditanyain. Astagfirullah ya. Nah, itu misal lebih bersini enggak lah ya, udah lansia mencari sama siapa ya. Astagfirullah. Ini bersini kan calon-calon penghuni surga. Yang terakhir, Bunda mau pulang, dia siap-siap mau pulang didatangi, kemudian gurunya tuh ada misalnya kelihatan matanya sudah tanda itu masanya tuh udah kelihatan lelah, kurang tidur, capek atau kurang sehat gitu ya. Jadi kita lihat, jadi kita sebagai etika sebagai seorang murid kita harus paham kondisi guru kita, ustazah kita lagi lelah, dia kalian lelah, gitu kan kelihatan ya. Lelah misalnya mungkin kita kelihatan badannya nggak prima, kemudian dia juga kelihatan matanya agak kusam, matanya mata ngantuk, ya. Nah, ini tidak banyak mengajukan pertanyaan pada guru ketika dia sedang lelah. Jadi itu tadi, jadi itiromnya itu memang harus menanyakan. Kira-kira saya menghubungi Ustazah mengganggu nggak? Nah, Ustazah ada waktu kayak kemarin tuh ada dari Tarif UNJ juga menghubungi ibu gitu kan. Hanya Ustazah saya mau curahkan masalah keluarga, masalah pribadi. Ya Ustazah ada waktu nggak? Insya Allah ada, tapi jangan sekarang lagi ngisi kajian di masjid. Pulangnya jam berapa Ustazah di masjid? Oh, begitu Ustazah udah istirahat ya? Enggak, jam 10 nanti saya tunggu nanti. Benar, jam 10 apa gitu ibu telepon, ibu ya, karena sekarang sudah di rumah. Kan enak ini ya. Oh, Ustazah belum tidur ya? Enggak, belum tidur. Ustazah dia curhat sampai jam 12 malam. Tinggal tidur ya Bu. Ustazah sudah Nah, jadi dia mengatakan Ustazah masih malam, Ustazah nggak apa-apa. Kalau Ustazahnya nggak merasa nggak lelah, nggak apa-apa. Kata Ustazah, gitu kan. Ustazah udah gitu Ustazahnya. Tapi Ustazah, saya tidak bisa Ustazah progres begitu.
kata ustaznya juga ngerti ini udah jam bisa ya. Itu kalau misalnya dari kesalahan seperti itu seharusnya maklum ya. Tetapi kalau ustaznya itu silakan. Bahkan kalau kita yang nanya, ustaznya kita mengganggu udah malam nggak apa-apa, selesaikan aja dulu, tuntaskan dulu masalah kamu biar nanti ustaznya dengarkan, kita sama-sama cari solusinya. Kan enak. Berarti ustaznya pun semangat karena dia tahu itu ladang pahala, ya enggak? Tapi kalau dia udah capek, dia udah ngantuk, dia lagi batuk-batuk, lagi serak, jadi kita yang paham. Ya, jadi ini adalah 10 etika adab kita seorang murid kepada guru karena besok kan hari guru, ya hari guru. Jadi kita mengucapkan ya kepada guru-guru bahwa baik guru-guru TKB-nya, baik guru-guru atau ustaz-ustaz di sini, ya kita sebagai seorang murid kita memiliki adab etika kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah menjaga guru-guru kita, Allah memberikan kesehatan kepada guru-guru kita, Allah memberikan kemudahan rezekinya, ya ketaatannya pada Allah, keistiqomahannya di jalan Allah, dan bisa menuntun kita sama-sama masuk surga Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita para kaum muslimin, mohon maaf lahir batin. Itu yang bisa disampaikan mengenai 10 adab ya tata cara ataupun etika seorang murid kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.